Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Dini Oktaviani akan menjelaskan tentang hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat, dan tidak ganjil. Sedangkan menurut Imam Tirmizi, hadis hasan adalah tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa hadis hasan tidak memperhatikan kelemahan dalam sanadnya dan juga perawinya kurang sempurna dalam hafalannya. Kriteria dari hadis hasan. Yang pertama, para perawinya yang adil. Yang kedua, kedebitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung ngilat. Yang selanjutnya adalah pembagian hadis hasan. Para ulama hadis membagi hasan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hadis hasan li dzatih. Yang dimaksud hadis hasan li dzatih adalah hadis hasan yang sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan li dzatih para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Contoh hadis hasan li dzatih adalah sebagai berikut. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. B. Hadis hasan. Hadis hasan li ghairih. Hadis hasan li ghairih adalah hadis hasan yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua. Dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Contoh sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis dapat menjadi hadis hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis yang lain, semakna dengannya, atau karena banyak yang meriwayatkannya. Jangan hadis hasan sebagaimana hadis sahih. Menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum. Harus diamalkan, hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.